Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan pada kita hari ini untuk melaksanakan pengimbasan budaya positif yang akan saya lakukan, dan tidak lupa kita selalu untuk bersalawat kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya hingga yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kegiatan saya hari ini, saya akan melaksanakan pengimbasan. Saya akan melaksanakan pengimbasan budaya positif, di mana pada kegiatan ini saya ingin mengimplementasikan bagaimana pada kegiatan yang saya sudah ikuti atau yang saya pelajari pada pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Sinaga. Saya dari SMK Negeri 1 Erjoman di Kabupaten Asal ini. Saya sendiri dari sekolah ini yang melaksanakan kegiatan CGP pada angkatan ke-11. Oke, baik, kita langsung saja pada pembahasan. Di sini pertama kali kita tahu bahwasanya dalam pendidikan kita ada yang namanya tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang, yaitu adalah kita mesti mengenali siapa pertama kali tokoh pendidikan kita. Di sini saya rasa sudah tahu, yaitu adalah disebut KHD ataupun Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini Bapak Ki Hajar Dewantara ini yang saya coba ambil pemikirannya untuk bisa diimplementasikan kepada siswa-siswa saya nanti, dan juga saya ingin mencoba untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru untuk bisa dijalankan juga, dan mudah-mudahan kepada Bapak Ibu dengan apa yang sudah saya implementasikan nanti dapat tercerahkan. Dan kemudian pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, dia mengatakan bahwasanya tujuan pendidikan ialah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi saya uraikan sedikit bahwasanya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bahwasanya pendidikan ini itu bagaimana untuk menyelamatkan, memberi keamanan kepada umat manusia supaya dia bisa membekali dirinya dengan keilmuan. Karena sejatinya kita sebagai manusia itu dari kecil sampai nanti akhir hayat kita itu pasti akan terus belajar. Pasti akan terus belajar. Contohnya misalkan anak kecil aja juga mulai belajar untuk berdiri, merangkak dulu berdiri kemudian berjalan. Begitu juga nanti seterusnya dia akan juga bagaimana belajar untuk biasanya dalam posisi anak kecil itu untuk menyesuaikan dirinya, dia pasti juga akan memandang situasi dan lokasi. Dia memandang situasi dan lokasi di mana bagaimana dia nanti ingin menerapkan apa yang ingin dilakukan. Begitu juga kita sebagai orang dewasa, sebagai orang pendidikan, di mana kita di sini sebagai guru, untuk yang namanya memberi rasa nyaman, memberi keselamatan kepada siswa kita, pasti intinya memberi ilmunya dulu, dan kemudian juga kita berikan pendidikan, kita berikan juga yang namanya karakter. Sebenarnya karakter sudah ada kepada siswa, hanya saja belum digalinya. Tetapi kita lah yang
memantik untuk bisa menampilkan dari karakter si siswa tersebut. Oke, kemudian selanjutnya di sini dikatakan guru itu ibarat petani dan murid ibarat benih. Ya, petani hanya menuntun dan merawat tumbuhnya benih meskipun di lahan yang kering. Namun peran petani menentukan kualitas tumbuhnya benih. Jadi kalau dari kata-kata ini bisa kita ambil bahwasanya dimanapun murid itu berada, ya kita kan syukurnya wilayahnya nggak begitu terpencil, masih bisa lah kita jangkau, walaupun agak sedikit sulit akses dari luar masuk ke daerah kita, tapi masih bisa kita pantau dan kita bisa datangi. Kecuali dibandingkan wilayah kayak seperti di Papua, itu lebih sulit lagi. Namun apa dari maksudnya itu? Maksudnya itu adalah dikatakan ada di lahan yang kering, kemudian itu bisa diartikan juga mungkin, ya ini mungkin sekolahnya dari pelayanannya tidak mencukupi. Kalau kita di sini saya rasa sudah cukup dari kayak lab komputer, dari PKTBS, MTKR itu semua sudah dipenuhi. Tapi kalau di daerah belum tentu. Dan kemudian bagaimana supaya membuat si siswa itu berhasil? Itu adalah peran dari gurunya untuk mencetak siswa yang berkualitas. Oke, kita lanjut. Di sini kemudian lagi dikatakan ada dari dasar pemikiran pendidikan menghamba pada murid, artinya pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada murid. Budi pekerti adalah keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan kemauan serta gerak melakukan sehingga dihasilkan keseimbangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan di sini ada namanya trilogi pendidikan. Ini mungkin kira-kira sering nggak kita dengar bahasa ini? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Ini kalau saya pribadi dalam pendidikan agak jarang saya dengar. Jujur aja secara pribadi agak jarang saya dengar. Tapi semenjak saya dalam mengikuti kegiatan salon guru penggerak ini, di sini adalah dasarnya. Ya, ini adalah dasarnya yang mana nanti ke depannya kita akan terapkan sebagai guru. Yang pertama ada ingarso sum tulodo. Kita di situ sebagai guru di depan menjadi teladan. Ya, kita menjadi teladan yang mengayomi siswa kita, memberi nyaman, mendidik mereka. Kemudian selanjutnya ingmade mangun karso, di tengah kita menjadi penyemangat. Kira-kira itu maksudnya itu adalah memberi motivasi, mendorong siswa tersebut agar lebih bersemangat dalam menghadapi kehidupannya dan juga mendapatkan pembelajaran selama di sekolah. Kemudian selanjutnya ada lagi tut huri handayani, di belakang menjadi pendorong yang mana kita tidak serta-merta, walaupun terkadang siswa itu bukan hanya saja kita yang menghandle, tetapi kita tetap juga mengawasi dalam bentuk karakternya dan tidak lepas keilmuannya yang pasti yang akan kita selalu berikan, dan juga semangat-semangat. Itulah mungkin yang dimaksud dari Tuturin Handayani. Kita lanjut. Oke, di sini ada dasar pemikiran. Pada dasar pemikiran ini yaitu nilai dan peran guru penggerak pada abad 21 berdasarkan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang penuntun, guru diharapkan memiliki nilai dalam menjalankan perannya, sehingga memiliki kemampuan di dalam menuntun murid dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi di sini ada nilai-nilai guru dan peran-peran guru pada abad 21 ini. Kenapa kita fokuskan di abad 21? Karena dulu ada pembelajaran yang sifatnya satu arah.
atau pembelajaran di zaman Belanda yang kita pernah ingat, yaitu sistemnya begini. Kalau ada instruksi dari guru, itu yang harus diikuti oleh si anak atau si siswa. Kata guru A, murid wajib menjawab A. Bagaimana caranya yang dikerjakan? Semua instruksi dari guru. Nah, itu salah satu pembelajaran satu arah di zaman Belanda dulu. Kemudian selanjutnya, dengan kehadiran Ki Hajar Dewantara dengan pemikiran-pemikirannya, dia sedikit mengubah cara berpikir seorang guru untuk menyesuaikan dengan kebudayaannya di daerahnya masing-masing. Dan kita ingat Ki Hajar Dewantara ini adalah warga orang Jawa Tengah, Yogyakarta, ya. Jadi mana-mana itu kita tahu orang Jawa karakternya lembah lembut, ya kan. Nah, jadi dia coba menyesuaikan bagaimana karakter di wilayah tersebut dengan adatnya yang mau diimplementasikan kepada murid-muridnya. Oke, pertama kali di sini nilai-nilai guru abad 21 ada 5 bagian, yaitu berpihak pada murid. Kemudian ada mandiri, ada kolaboratif, ada inovatif, dan ada reflektif. Kemudian pada peran guru di abad 21 ini ada 5 bagian juga. Yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Oke, kemudian kita lanjut ke materi tentang budaya positif. Ini adalah inti dari bagian pertemuan kita hari ini. Di sini pada materi budaya positif ada 6 yang mau saya bahas. Yang pertama yaitu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, yang di dalamnya terdapat 5 posisi kontrol, dan kemudian ada restitusi yang di dalamnya terdapat segitiga restitusi. Oke, baik, kita lanjut aja berikutnya. Yang pertama yaitu pembahasan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Oke, di sini kita sedikit ulas. Ada yang katanya namanya ilusi guru. Ilusi ini kalau kita ambil kira-kira adalah bagaimana kita membayangkan sesuatu. Jadi dalam membayangkan sesuatu, guru tersebut ingin bagaimana bisa mengendalikan si murid dengan kehendaknya. Ya, namun di sini dari kehendak guru tersebut belum tentu semua bisa tercapai, karena ada beberapa hal mungkin yang bisa membuat itu gagal semua. Karena salah satunya itu adalah hal yang tidak disukai oleh murid tersebut. Maka dari itu sebelum kita mau melakukan ilusi dari guru untuk mengontrol murid, kita harus pasang strategi dulu. Rencana apa yang ingin kita sampaikan dan bagaimana kita ingin mengontrol si siswa tersebut. Baik, selanjutnya di sini dikatakan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Penguatan positif atau bujukan adalah bujuk-bujuk bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau kita jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, jadi dari ilusi ini ya, belum tentu walaupun kita terapkan secara positif itu efektif, belum tentu. Mungkin kita anggap yang kita sampaikan sesuai dengan ilusi kita kepada siswa itu mungkin tidak nyaman bagi mereka. Ya, itu mungkin tidak nyaman. Contohnya, kita mungkin sering menyampaikan bahasa disiplin. Bahasa disiplin itu, kalau saya pribadi di waktu zaman sekolah, kalau ada guru yang menyampaikan kalian harus disiplin terhadap aturan di sekolah, kita kalau sudah mendengar aturan disiplin itu ibaratnya sudah mengarah hukuman. Kalau itu di zaman saya, ya. Dan juga yang namanya hukuman itu sudah pasti jadi momok bagi kita. Dan kemudian kita rasakan itu hal menakutkan, karena dari zaman dulu hingga sekarang di situ guru-guru dalam memperlakukan siswa itu ada perbedaan. Zaman dulu guru itu cukup keras. Ada yang tidak dia sukai kepada siswa aja sanggup itu untuk menampar, memukul, melempar pakai penggaris panjang, kaki pun bisa sampai ke kepala. Tapi kalau sekarang itu beda, ya. Nah, sekarang sudah ada hak asasi manusia. Apabila terjadi kejadian itu, si murid bisa melapor kepada pihak berwajib. Nah, jadi apabila kita beri ilusi kepada siswa tentang disiplin, ya, terkadang si siswa itu merasa itu momok. Nah, jadi bagaimana sebelum kita menyampaikan tentang disiplin itu kepada siswa, kita harus bisa mendekatkan diri kepada siswa senyaman mungkin. Apakah kita bisa menjadi temannya? Bisa saja. Apakah kita hanya sebagai formal antara murid dan guru? Ya bisa saja. Namun di balik itu adalah bagaimana bahasa-bahasa yang baik dan bagus yang dapat diterima oleh siswa tersebut. Oke, lanjut. Nah, sini. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini membuat merasa bersalah. Biasanya identik dengan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini ibaratnya menyindir. Ya, ini ibaratnya menyindir. Misalkan kita kasih contoh. Ada siswa duduk di meja, di sampingnya terdapat sebuah kertas yang sudah remuk, kita anggap itu sampah. Kemudian kita kasih bahasa. Nah, kayaknya kalau saya yang mengutip sampah tersebut tidak pantas lah. Nah, jadi kira-kira apa pemikiran si siswa? Berarti si siswa di situ secara otomatis dipaksa untuk mengambil. Padahal kita belum tahu loh, siswa tersebut tahu nggak memang ada sampah di situ, atau memang dia tidak peduli. Kita belum tahu semua soal itu. Namun kita sebagai guru terkadang kan menilai itu semua
Ya bisa terkadang positif, bisa negatif. Ya itu tadi salah satunya, contohnya hal negatif. Kalau positif, mudah-mudahan dapat diterima siswa yang tersebut. Namun di sini adalah dengan konteksnya seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Berarti di sini sifatnya negatif. Makanya tadi saya kategorikan itu adalah menyindir. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Oke, baik, di sini akan saya sedikit ulas. Dikatakan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini salah satu hal yang bisa saya benarkan. Salah satu contohnya, saya selaku guru dan saya selaku juga sebagai orang tua. Bagaimana saya membenarkannya? Ini tergantung kepada siapa saya berbicara. Contohnya, saya misalkan berbicara kepada anak saya ada 2 laki-laki, ya. Jadi dari rencana saya, jika saya menggunakan hak untuk memaksa kepada anak saya, itu selalu saya benarkan itu benar. Karena apa? Karena mungkin saya takut terjadi apa-apa kepada anak saya. Contohnya, misalkan anak saya ingin bermain, tetapi sudah saya perhatikan dari jauh, hal yang dimainkan oleh anak saya itu sedikit membahayakan. Mau tidak mau, saya menggunakan kekuasaan saya untuk memaksa anak saya tersebut supaya memberhentikan dengan permainannya. Sama istilahnya seperti kayak anak perempuan yang masih sekolahan di tingkat SD atau SMP. Itu umumnya kalau di zaman saya dulu itu biasanya dilarang oleh ayahnya. Karena apa? Anak perempuan kalau masih zaman dulu kalau naik kereta itu gak sering kayak laki-laki mau ugal-ugalan. Gak tahu saya zaman sekarang gimana. Karena apa? Masih proses belajar, jadi ingin rasa tahunya itu tinggi sekali. Sebenarnya gak ada bedanya sama anak laki-laki. Bedanya yaitu dari segi kekuatan. Kalau anak laki-laki dalam menghandle kendaraan mungkin lebih kuat fisiknya. Anak perempuan bisa lebih lemah dan juga dari segi penampilan bisa menghalangi. Contohnya misalkan anak sekolah menggunakan pakai menggunakan kendaraan agak sulit itu biasanya. Nah, jadi terkadang itu dilarang kepada orang tuanya, bahkan dipaksa. Jangan gunakan kendaraan itu kalau kamu selamat. Gunakanlah pada saat yang betul-betul nyaman dari segi penampilan. Itulah salah satu hak orang dewasa untuk memaksa. Begitu juga kita kepada profesi kita sebagai guru. Awalnya pertama kali saya dalam menjalani sebagai seorang guru, saya berpikir, saya membayangkan anak ini harus saya didik menjadi orang yang pintar. Saya rasa pengen semua kayak gitu. Saya jamin. Karena apa? Karena kita juga pengen orang sekitar kita mungkin juga pintar dengan apa yang kita lakukan. Kita juga pengen jadi orang bermanfaat bagi orang lain. Namun apakah bisa itu dipaksakan juga? Seluruhnya belum tentu. Karena semua itu tergantung dari kemauan orang yang akan kita terapkan. Tergantung penyampaian kita. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini dikatakan ada lagi, bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, Principal Center Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa
bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, berarti mengubah kerangka acuan kita yaitu adalah mengubah dasar yang sebelumnya kita buat. Selanjutnya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kemudian di sini ada pembagian-pembagian dari stimulus respon dan teori kontrol, di mana di sini pada stimulus respon ada realitas kebutuhan kita sama. Kalau pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi ini adalah bagian-bagian yang membedakan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian ada yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki ketujuan. Yang kelima, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang. Oke, di sini saya coba ambil beberapa yang mungkin bisa saya uraikan. Salah satu contohnya yaitu adalah orang lain bisa mengontrol saya. Di sini secara pribadi, kalau ada orang yang ingin mengontrol saya, itu sah-sah saja. Itu bisa-bisa saja, tergantung apa ceritanya. Ya, tetapi kalau secara sepenuhnya dia mengontrol saya, itu belum tentu. Karena apa? Seluruh persetujuan itu ada pada diri saya. Dan orang yang ingin mengontrol saya, dia hanya memberi arahan, himbauan, dan perintah ataupun instruksi, walaupun sifatnya wajib. Tetapi apapun itu, kalau sudah ada penolakan dari dalam diri saya, itu juga tidak akan berjalan sama sekali. Apalagi kita bercerita kepada orang yang tidak normal. Contohnya, kita berbicara pada orang yang sedang mabuk. Otomatis apa yang kita tanya jawabannya bisa melantur. Karena apa? Kita bukan berbicara dengan orang yang dengan kesadaran sepenuhnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian, kira-kira kalau saya mengontrol pikiranmu bisa nggak? Bisa nggak saya kira? Oke, ada yang bilang bisa. Ada lagi? Ada yang bilang tidak. Oke, apa alasannya kira-kira saya tidak bisa mengontrol pikiran? Oke, baik, sama kurang lebih prinsip dengan saya tadi. Kemudian, kira-kira tadi ada yang katakan ada yang bisa mengontrol. Apa kira-kira yang bisa dikatakan? Karena terpaksa. Oke. Jadi, lagi? Oke, baik. Nah, tadi saya katakan kalau ada orang yang ingin mengontrol itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, tergantung konteks pembicaraan. Kalau ada orang yang ingin mendapatkan
melakukan sesuatu dan itu memang jalan terakhir, bisa jadi dia menuruti bagi orang yang dia minta tolong atau si penolong. Otomatis dia kan menurut dengan pemikiran orang yang menolong tersebut. Tergantung konteksnya juga. Jadi kalau dikatakan itu bisa ataupun tidak, nah itu tergantung situasi dan pokok masalah yang sedang dibicarakan. Oke, kita lanjut. Di sini ada makna kata disiplin. Kita ulas sedikit. Selama ini dalam benak kita disiplin itu terdapat 3 kata. Yang pertama tata tertib, kemudian teratur, yang ketiga kepatuhan pada peraturan. Sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda, karena belajar disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam upaya kita, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini yang saya sampaikan tadi. Hal disiplin ini merupakan hal yang belum tentu dapat diterima orang lain. Karena apa? Di zaman saya dulu waktu sekolah, kata disiplin itu kalau muncul dari guru saya atau siapapun waktu di zaman itu sekolah, itu mungkin merupakan sebuah aturan. Yang namanya aturan itu pasti ada hukumannya. Makanya di sini dikatakan sering dihubungkan dengan hukuman. Tapi itu pemikiran saya dulu. Tapi sekarang ini sudah berbeda. Bagaimana hukuman ini dijadikan alternatif terakhir? Berarti ada cara-cara sebelum yang harus kita lakukan. Ya, ada cara-cara sebelumnya. Nah, dari pembelajaran saya selama pendidikan guru penggerak ini, saya sedikit sudah mendapatkan tentang bagaimana hukuman ini dijalankan dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita terapkan sebelum melaksanakan hukuman. Oke, baik, kita lanjut. Oke, tadi di sini pada kata disiplin sudah saya uraikan sebelumnya tentang hukuman yang mungkin tidak nyaman kita rasakan terhadap penerapannya. Yang mana hukuman ini adalah sebagai momok bagi siapapun itu yang apabila mendengarnya apalagi mendapatkannya. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan hukuman merupakan adalah alternatif terakhir. Jadi cara-cara sebelumnya apa yang harus kita terapkan? Oke, baik, kita cari selanjutnya. Nah, di sini kita bahas dulu sedikit. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, ya, motivasi dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, yaitu disiplin atau dorongan, support dari orang lain, termasuk itu keluarga, teman, dan orang lain sekitar kita. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Lanjut. Mendisiplinkan siswa adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan guru. Kalau saja siswa bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil, bahkan yang bisa kita terapkan untuk kepada siswa kita nanti ke depannya selaku sebagai pendidik. Pertama, pada profil pelajaran Pancasila dikatakan ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam itu adalah kreatif. Nah, jadi dari nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan ini, ya, ini bisa kita ambil. Kira-kira mana yang mau kita kerjakan? Sewayahnya, semestinya ini bisa kita terapkan semuanya. Namun karakter gurunya juga ini yang mendukung terhadap bagian-bagian ini. Contohnya misalkan mandiri. Kita selaku guru inginnya siswa itu cepat menangkap, mampu menyelesaikan jawaban-jawaban dengan cepat dan tuntas. Dan kita berharap itu juga adalah bersumber dari hasil pendidikan kita yang kita berikan kepada siswa. Namun di balik pendidikan yang kita berikan itu, kita memberikan strategi-strategi yang mungkin sedikit berbeda dengan guru yang lain. Contohnya, kalau di zaman dulu, kegiatan siswa itu salah satunya yaitu adalah PR. Guru memberi suatu tugas dikerjakan di rumah, diisikan, ditulis, itu di zaman dulu. Kalau sekarang untuk menuntut anak mandiri, ya, dengan zaman teknologi sekarang ini, khususnya teknologi digital, tugas itu bahkan tidak perlu harus dibawa ke rumah. Ya, nah, cukup kita bisa menyediakan perangkat kita, contohnya kayak smartphone ataupun handphone. Yang penting memiliki paket data. Dikasih soal pemantik kepada siswa, kerjakan tugas ini. Otomatis dengan gampangnya si siswa dengan secara mandiri dia dapat mencari hasilnya. Walaupun bukan dari pemikirannya sendiri, tetapi dia sudah mandiri untuk bagaimana mencari jawabannya walaupun itu sulit. Dengan adanya bantuan seperti kayak dari perangkat handphone dan internet yang bisa dia gunakan, itu semua bisa dia kerjakan. Itulah salah satu hal yang dikatakan mandiri. Berikut juga kreatif. Itu tadi salah satu strateginya. Dia nggak mampu sebenarnya menjawab soalnya, tetapi karena ada bantuan handphone, adanya internet, dia dapat semua hasil yang dia inginkan dengan kreativitasnya. Apalagi jika dia memiliki inovasi-inovasi, dikembangkannya jawaban tersebut sehingga keluar dari pemikiran dia yang terbaru. Ya, nah itu adalah salah satu beberapa yang mungkin bisa digunakan oleh guru. Jikalau tidak bisa semua dilaksanakan ataupun diterapkan, bisa kita pilih salah satu dulu. Dari mana? Karakter apa yang kita miliki? Apa yang bisa kita berikan kepada siswa? Contohnya, kita menuntut anak kreatif. Cari tugas menggunakan internet dengan judul misalkan bagaimana cara menuliskan sebuah teks di komputer dengan tulisan miring. Dengan cepat si anak tersebut dengan mandirinya
mencari caranya langsung dan dikombinasikan dengan bernalar kritis. Kalau mau digunakan yang lain pun boleh. Semakin lengkap, semakin baik. Mudah-mudahan cara siswa tersebut bersekolah. Kemudian selanjutnya di sini ada sikap-sikap murid yang biasanya dapat kita gali, ya. Nah, dan di sini sikap murid yang kategori sifatnya positif semua. Kalau negatif gampang aja kita cari, ya. Tapi kalau yang positif ini terkadang sulit digali. Nah, jadi dari sikap murid ini mana yang bisa kita ambil? Salah satu contohnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Mana yang mau kita ambil? Salah satunya misalkan percaya diri. Biasanya kalau murid yang percaya diri ini murid-murid yang rajin mengikuti organisasi, seperti kayak kegiatan OSIS. Yang kita tahu bagaimana kegiatan OSIS ini selalu mengumpulkan orang dan memberi himbauan, memberi ide-idenya, dan berkomunikasi di banyak orang. Itu salah satu hal percaya diri. Kita harus gali itu dari murid tersebut. Saya rasa guru-guru di sini pun juga bisa dapat menemukan karakter-karakter tersebut. Oke, bisa kita lanjut. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan ataupun restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dianegos dan dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi di sini seorang guru dituntut untuk memotivasi siswa tersebut agar percaya diri dengan apa yang ada dalam dirinya, sehingga dia bisa menerapkan, dia bisa mengaplikasikan karakter-karakternya dengan pendidikannya di sekolahnya tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kemudian ada hukuman, ada kata hukuman dan ada konsekuensi. Dan dikatakan di sini hukuman tidak sama dengan konsekuensi. Nah, kita cari dulu. Hukuman merupakan sanksi atau tindakan yang dijatuhkan. Konsekuensi merupakan hasil atau dampak dari tindakan seseorang, baik positif maupun negatif. Restitusi. Nah, di sini saya tambahkan, namun nanti di sini ada yang akan kita urai, ya. Nah, setelah ini ada yang kita urai. Di sini saya tambahkan satu, yaitu adalah restitusi. Merupakan upaya untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan akibat tindakan seseorang. Oke, kita lanjut dulu, nanti uraiannya ini ada. Di sini ada beberapa soal yang mungkin bisa kita cari hasilnya. Yang pertama, ya, ini jawabannya hanya 2 kategori, yaitu hukuman dan konsekuensi. Soal yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, ada yang menjawab hukuman. Ada kira-kira yang menjawab konsekuensi?
Gak ada kan? Oke, ini hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Oke, baik, jawabannya benar, itu adalah hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini kategori hukuman atau konsekuensi? Oke, benar, hasilnya konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Ada yang mengatakan konsekuensi, baru 1 orang. Sisanya? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dikatakan hukuman atau konsekuensi? Ada yang mengatakan konsekuensi? Ada yang lain lagi berpendapat? Hukuman. Oke. Di sini saya menyimpulkan jawaban adalah hukuman. Ya. Kemudian selanjutnya nanti kalau ada sedikit keraguan tentang pernyataan ini atau soal ini bisa tanyakan sama saya. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Oke, baik, konsekuensi jawaban yang benar. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke, rata-rata jawabannya hukuman, ya benar. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang mengatakan konsekuensi? Ada yang mengatakan hukuman? Oke, dari kesimpulan pernyataan ini saya punya jawabannya itu adalah hukuman. Ya, nanti kalau ragu dengan jawaban saya kita mungkin bisa saling mengurai sama-sama. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Baik, benar jawabannya hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, benar, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini hukuman apa konsekuensi? Baik, jawabannya konsekuensi. Kita lanjut. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi sama seperti kayak siswa terlambat 10 menit tadi. Oke ya. Kita lanjut. Ini ada yang kurang. Siswa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau tadi ada yang katakan hukuman, ada yang katakan konsekuensi. Oke, kayaknya ibu itu sendiri yang benar. Jawabannya adalah konsekuensi. Ya, nanti kita ulas apa setiap ini. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau dari sekolah kita selama ini merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi pada dasarnya strategi guru dalam menyelesaikan suatu persoalan itu kepada siswa biasanya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Itu biasanya.
Restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari pernyataan dari dosen. Selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga termasuk dari Kelson Gosin. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi kita mesti belajar dari kesalahan. Ya. Selanjutnya, di sini ada kategori antara hukuman, kemudian konsekuensi, berikut juga restitusi. Jadi hukuman ini termasuk pada kategori identitas gagal. Berikut juga konsekuensi dan restitusi. Di sini merupakan kategori dari disiplin dan juga dari identitas sukses. Nah, jadi ini maksudnya bagaimana? Selayaknya guru, ya, selama pembelajaran yang saya ikuti sebagai CGT, yang mesti diterapkan itu adalah identitas sukses atau disiplin. Kalau disiplin saya rasa semua sama, sepakat dan setuju kepada siswa untuk menerapkan disiplin. Tetapi kalau hukuman ini terkadang yang diciptakan. Kemudian yang dua ini apakah diciptakan? Ada juga, ya, ada juga yang diciptakan. Tapi umumnya yang paling sering dilakukan itu adalah konsekuensi dan hukuman. Restitusi ini jarang sekali digunakan. Namun dibalik itu, inilah yang sebenarnya yang paling baik untuk menjaga mental siswa tersebut, menjaga kenyamanan dirinya sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini dikatakan hukumannya itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti kalau ada siswa yang melanggar suatu aturan, jika dia mendapat hukuman, maka akan merasakan rasa sakit yang dia dapatkan. Contohnya, siswa hadir sekolah tapi terlambat. Jika ada gurunya menghadang di gerbang, disuruh push up, saya rasa bukan lagi hanya sakit, tapi lelah fisik dan perasaan. Saya yakin itu. Kemudian konsekuensi. Di sini dia mengatakan ada juga sesuatu harus terjadi atau memberi tidak nyaman untuk murid untuk waktu pendek. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini pada konsekuensi ini hampir dikatakan seperti identik menyindir atau menakut-nakuti. Contohnya seperti apa? Misalkan ada siswa yang terlambat, kita ambil sama juga siswa yang terlambat. Seandainya kamu terlambat lagi, kamu akan saya panggil ke ruang BK dan panggil orang tua untuk membuat perjanjian. Nah, itu sifatnya ancaman dan dikatakan secara halus, dan itu bisa membuat rasa takut kepada si murid. Karena apa? Seandainya mungkin diketahui orang tuanya, si murid tersebut bisa saja dimarahi oleh orang tuanya. Itu salah satu hal konsekuensi. Walaupun tidak dilakukan, itu terkadang bisa dampak positif dan bisa dampak negatif, tergantung hal yang dia rasakan dan dia bayangkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya restitusi. Nah, di sini adalah dikatakan restitusi merupakan pilihan atau menguatkan murid untuk dalam jangka waktu panjang. Kita contohkan, ada siswa yang terlambat juga dan didapati seorang guru
di gerbang. Bagaimana cara penerapannya? Guru tersebut akan menanyakannya pertama kali, apa penyebabnya kamu terlambat? Mengapa kamu terlambat? Apakah tidak ada orang yang mau membantumu supaya tepat waktu hadir ke sekolah? Kemudian juga memberi semangat kepada si siswa. Bagaimana kira-kira caramu supaya tidak terlambat lagi? Nah, jadi itulah salah satu cara restitusi. Walaupun sifatnya bertanya sama seperti kayak konsekuensi, tetapi memberi rasa nyaman kepada siswa sehingga dia dapat memperbaiki dirinya lebih baik lagi. Yang awalnya dia memang biasanya tepat waktu, jikalau dia terjadi terlambat di suatu hari, dia akan memperbaiki dirinya. Oke, kita lanjut. Nah, baik. Di sini pada hukuman, pada konsekuensi, dan pada restitusi ini dikategorikan juga kembali. Yang pertama, pada hukuman itu dikatakan merupakan hal negatif. Ya, saya rasa ini merupakan hal yang bisa kita sepakati, ya, untuk dalam mengkategorikan dalam hukuman merupakan hal negatif. Oke, contohnya misalkan yang seperti saya katakan tadi, seandainya ada salah satu siswa yang terlambat, kalau langsung dihukum tanpa kita tanya penyebabnya, apa yang terjadi kepada si siswa? Yang pasti secara mental dia akan jatuh. Secara percaya diri dia akan jatuh. Dan kesiapan dirinya untuk melaksanakan sekolah itu akan runtuh. Itu hal-hal negatif yang bisa kita dapatkan. Kemudian selanjutnya netral. Nah, di sini dia sifatnya hanya memberi himbauan. Contohnya, lakukan apa yang saya katakan. Ini kan biasanya sifatnya himbauan. Dilakukan atau tidak kepada si siswa itu sudah tersampaikan. Kalau tidak dilakukan, ujung-ujungnya bisa mendapat hukuman. Begitu juga apabila dilakukannya, beruntunglah si siswa tersebut. Tapi di sini dia tidak sekomplit pada hal positif yang ada pada restitusi, di mana dia di sini mensupport untuk mendisiplinkan yang positif terus-menerus kepada siswa dengan cara yang lebih halus dan juga lebih positif. Maksudnya bagaimana? Bagaimana cara pendekatan penyampaian guru tersebut kepada si siswa tersebut sehingga dapat diterima tanpa ada rasa ragu dari siswa tersebut, dan percaya diri dari siswa tersebut itu tetap akan terjaga. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ciri-ciri dari hukuman bersifat tidak terancama atau tiba-tiba. Sama seperti saya katakan tadi. Seandainya ada yang terlambat, secara spontan guru bisa saja memanggil dan langsung menyuruh anak push up. Itulah bisa dikatakan tiba-tiba, ya, dan juga tidak terencana. Kemudian selanjutnya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Karena apa? Karena terkadang si siswa tersebut pada saat sudah kedapatan melakukan kesalahan itu tidak lagi digubris oleh gurunya, tidak diterima lagi pendapatnya. Bahkan pun mau menjelaskan pun itu tidak lagi diterima oleh gurunya. Berarti sepihak semua itu adalah dari gurunya memberi keputusan. Kemudian selanjutnya, hukuman bersifat satu arah. Next, dari pihak guru yang
Berarti tidak ada negosiasi permasalahan. Kemudian selanjutnya, mengarahkan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Yang kedua, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, jadi ini adalah biasanya seperti kayak tata tertib di kelas antara murid dan walinya. Jika ada siswanya yang melanggar aturan, nah ini bisa bisa dikasih konsekuensi. Contohnya ada siswanya yang tidak melaksanakan kebersihan, otomatis dia bisa ditambah waktunya. Entah karena penyebabnya terlambat, banyak faktor. Ya. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ya, nah, jadi di sini memonitor murid, memantau bagaimana proses dari murid tersebut melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjuk kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harus bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid dan akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Kemudian mengkritik dan mendiamkannya. Tindakan di atas merupakan akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Ya, nah, kenapa yang gagal? Karena dia di sini dituntut untuk mencurahkan kesalahannya. Ya, tetapi di dalam konteks gagal ini bukan berarti anak itu langsung jatuh, bukan. Tetapi ini bisa jadi motivasi untuk si anak untuk berubah, ya bisa jadi. Ya, selanjutnya restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang mana di sini mengembalikan kepercayaan diri siswa tersebut terhadap tanggung jawabnya. Oke, kita lanjut. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi di sini guru tersebut mengurai kesalahannya tanpa menanya kesalahannya. Jadi dia mencari dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantik terhadap kesalahannya. Ya, tidak langsung kepada kesalahan yang dilakukan. Nah, contohnya sih ada yang terlambat, ditanya bukan kenapa kau terlambat gini-gini? Enggak. Tetapi bagaimana guru tersebut memberi soal pemantik yang lebih halus lagi dan yang lebih nyaman bagi perasaan si murid. Contohnya, kenapa nak? Apakah kira-kira terlambat itu hal yang buruk bagimu? Nah, jadi sebenarnya yang buruk itu maksudnya adalah pilihan antara baik dan positif dan negatif. Nah, tinggal si guru menunggu jawaban dari si murid. Apakah dia bisa memahami dari pertanyaan tersebut? Maksudnya yaitu apakah dia bisa memahami jika kalau dengan keterlambatan itu merupakan hal yang negatif. Jadi guru adalah memancing bagaimana supaya positif terhadap kelakuannya dan menghindari yang namanya hal negatif. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Di sini dikatakan ada pilihan.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Karena keyakinan ini adalah sumber dari dalam dirinya sendiri yang disepakati lebih dari satu orang, yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menerapkan dirinya di kelas maupun di sekolah. Kemudian selanjutnya, di sini adalah ciri-ciri untuk membentuk keyakinan sekolah atau kelas, yaitu ada keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi biasanya kalau aturan kelas itu singkat-singkat aja. Ya, contohnya menjaga kebersihan kelas. Bisa digantikan keyakinan kita di kelas menjaga kebersihan agar supaya terhindar dari penyakit. Itu bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh seperti antara kesepakatan dengan keyakinan kelas. Yang di atas ini, ya, yang di atas dan yang di bawah ini saya kategorikan sebagai aturan kelas, ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai aturan kelas. Dan kemudian yang di sebelah kanan ini bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas, yang mana di sini bahasanya lebih konkret, ya, yang lebih panjang. Oke, kemudian selanjutnya, di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, di mana kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keinginan dianggap berharga, diakui dan dihormati. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada yang dikatakan dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran dan representasi dari semua yang Anda inginkan. Berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda, menurut Dr. William Glasser. Jadi dunia berkualitas ini bukan berarti kita punya harta, punya orang sekitar yang berkualitas. Pada dunia berkualitas ini, yaitu adalah bagaimana kita berpikir terhadap hal yang kita miliki di dalam pikiran kita, karena sewajarnya kita pasti punya angan-angan, punya cita-cita. Dan angan-angan cita-cita itu semua pasti yang baik-baik, semua yang tinggi-tinggi, semua yang besar-besar. Ya, maksudnya bagaimana? Yaitu pemikiran kita yang paling baik menurut kita.
Bisa dikatakan itu juga sebagai ilusi. Namun di balik ilusi itu bisa menjadi dunia yang berkualitas. Dan namun itu belum tentu bisa dicapai. Ya. Kemudian selanjutnya pada posisi kontrol. Di sini terdapat 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, di sini ada video yang akan saya tampilkan, bisa sama-sama kita perhatikan. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narek yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dan melihat bagaimana biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyubit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan lupa dendam.
posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang dicipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini belum absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren umpamanya terlambat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai sekarang kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan sudah saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, baik Bapak Ibu, itu adalah tadi beberapa bagian video ya terkait tentang
teori kontrol, di mana pada teori kontrol tadi ada yang sudah dijalani mulai dari hukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari kelima bagian ini yang mestinya harus kita terapkan pada bagian apa kira-kira? Ada kira-kira pada bagian mana yang mestinya kita terapkan? Manajer, ya. Ada lagi kira-kira yang lain? Oke, baik ya. Sesuai dengan penjelasan dari Ibu instruktur tadi, dikatakan bahwasanya yang paling ideal, yang paling baik dari seorang posisi guru yaitu adalah manajer, di mana dia di situ memperbaiki dari kesalahan siswa tersebut, yaitu untuk mengarahkan bagaimana supaya percaya dirinya itu tidak hilang, dan begitu juga dapat mengevaluasi dari kesalahannya. Oke, baik, kita lanjut. Yaitu adalah segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi di sini ada 3 bagian yang kita bahas, yaitu adalah menstabilkan identitas, ya. Di mana pada menstabilkan identitas ini ada sering pertanyaan-pertanyaan yang sering dilakukan, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Ada pemantik-pemantik soal, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah 2 soal pemantik yang sering digunakan pada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, di sini yaitu tahap terakhir, yaitu bagaimana kesepakatan itu untuk diperbaiki yang pernah dibuat sebelumnya. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Ya. Kemudian yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi ini adalah jenis-jenis soal pemantik yang sering dipertanyakan oleh guru kepada siswa. Kemudian di sini ini adalah jenis-jenis pertanyaan, ya, jenis pertanyaan yang sering digunakan guru untuk menggunakan menstabilkan identitas. Di mana di sini pada menstabilkan identitas supaya si siswa tetap percaya diri, tidak goyah mentalnya pada saat mengevaluasi kesalahannya. Kemudian selanjutnya di sini beberapa pertanyaan seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Kira-kira menurut Bapak Ibu, seandainya adalah guru yang menanyakan kepada siswa, berbuat salah itu tidak apa-apa, itu menurut Bapak Ibu baik atau tidak kira-kira? Ya? Tidak, kenapa kira-kira? Apa alasannya kira-kira? Oke, sebenarnya benar ya, berbuat salah itu sebenarnya tidak boleh. Namun dia di sini maksudnya yaitu adalah jika terjadi kepada orang lain kesalahan, dia di situ pertama kali untuk menenangkan siswanya. Ya, kemudian dia di situ akan kembali mengingatkan, mungkin pernah ada orang yang melakukan kesalahan ini, tetapi mohon untuk tidak diulangi lagi. Nah, namun dia di sini menyimpulkan bahasanya dengan seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, dan yang seterusnya. Oke, kita lanjut. Validasi tindakan yang salah. Di sini ada pemantik soalnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, tadi yang seperti pada video tentang manajer tadi, ada pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau sesuai video tadi,
kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Nah, jadi di situ guru tidak langsung mengejudge si siswa tersebut. Kok terlambat gitu. Nah, jadi ini bahasanya diperbaiki. Ya, diperhalus lagi supaya mental dari anak tersebut itu tidak down, tidak jatuh. Dan dia mampu dan percaya diri untuk menjelaskan permasalahannya. Nah, sehingga video tadi atas nama Narendra dapat menjelaskan bahwasanya orang tua saya lupa atau telat tadi membangunkannya sehingga dia tidak telat sampai ke sekolah. Namun itu pun sebenarnya tidak alasan. Ya, oke, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini pada terobotrol terakhir berisi pada segitiga restitusi, yaitu keyakinan apa yang sudah dibuat dan disepakati sehingga bisa dijadikan acuan jika terjadi permasalahan terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan di sini ada salah satu contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas. Ya, nah, biasanya kalau di kelas itu kan ada aturan kelas. Nah, aturan kelas itu misalkan jangan membuang sampah. Tuh. Kemudian keyakinan kelasnya, nah di sini apa yang kita percaya sebagai keyakinan sebagai kelas atau keluarga. Nah, kita sebagai warga di kelas tersebut mesti menjaga kebersihan kelas. Keyakinannya itu menjaga kebersihan kelas, bukan bahasa yang sedikit lebih katakanlah kasar. Biasanya itu langsung mengejas dengan bahasa jangan membuat kotor kelas ini. Nah, itu bahasanya diperbaiki. Jadi dibiasakan nanti pada membuat aturan kelas itu coba diganti menjadi keyakinan kelas. Dan bahasanya juga diperbaiki, yang awalnya tidak boleh, jangan, nah, itu coba sedikit diperbaiki. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada video segitiga restitusi. Ini saya pribadi ya yang melaksanakan kepada murid. Di sini skenario-nya yaitu ada beberapa murid ya di dalam ruangan melaksanakan kebersihan. Namun di situ ada beberapa siswa yang tidak peduli dengan tugasnya, padahal di hari itu juga dia melaksanakan piket. Nah, namun pada saat gurunya datang, dia keluar dengan alasan dia lapar, kemudian dia keluar. Oke, di sini videonya. Oke, baik. Tadi di situ ya pertanggungjawaban yang diungkapkan oleh siswa tersebut, dia
dengan percaya diri menjelaskannya bahwasanya dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Namun dari atas perkataannya tersebut, atas pemantik-pemantik soal yang saya tanyakan kepadanya, dia tidak merasa ragu. Dia masih percaya diri. Dia masih mendapatkan keyakinan bahwasanya gurunya itu tidak menyerangnya secara mental, sehingga dia masih pede untuk menjelaskan kesalahannya. Jadi itu adalah salah satu teknik manajer yang saya lakukan pada kegiatan CGP ini. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya implementasikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait dari pengimbasan budaya positif yang saya lakukan ini. Baik, kepada Bapak Ibu saya persilakan waktunya untuk bertanya. Silakan, Bu. Sini, Bu, boleh? Oke, apa soalnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari dasar dari tujuan segitiga restitusi tersebut. Oke, baik, saya tampung dulu Pak Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, baik Bu. Oh ini Pak Yusril. Ya, jadi Pak, saya mau nanya, boleh kembali ke slide sebelumnya Pak? Tentang disiplin tadi, punyanya ini Pak. Itu kan ada 3 contoh di bawah itu kan ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya. Saya minta Pak, contoh itu bagaimana ya Pak menerapkan contohnya? Oh, dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, baik. Jadi motivasinya ini ya ada beberapa contoh, misalkan siswa, ya, misalkan pada perilaku manusia tersebut untuk menghindari, untuk memotivasi dirinya supaya tidak merasa dihukum, kemudian untuk menghindari sindiran-sindiran ataupun teguran-teguran, terkadang motivasi itu berbeda yang ditanggap oleh dari murid tersebut, ya Bapak. Nah, jadi begini juga pada motivasi ini, terkadang ini masih hanya dari dalam dirinya. Ya, ini masih hanya dalam dirinya. Ini hasil pemikirannya. Ya, jadi sehingga pemikiran yang dia buat itu masih satu contoh. Ya, masih satu contoh. Misalkan dia memotivasi terlambat, ya, tepat waktu supaya tidak terlambat. Jadi di sini dia takut akan hukumannya. Seandainya terlambat udah otomatis biasanya karakter guru itu kan kalau nggak menghukum konsekuensi. Nah, jadi dia memotivasi supaya dirinya tidak terlambat, sehingga dia selalu berpikir untuk menghindari ketidaknyamanan akibat dari hukuman-hukuman yang akan muncul didapatkan. Itulah satu contohnya Pak. Mungkin kalau hal yang lain tergantung pemikiran orang lain. Nah, karena saya tadi bilang ini mungkin dari motivasi dalam dirinya. Tapi kalau orang lain bisa jadi untuk memotivasi bagaimana dia supaya tidak terlambat lagi. Tergantung penyampaian orangnya. Oke, baik Pak. Baik. Oh tadi soal dari Ibu Suryani Pak, Bu, saya lupa tadi Bu. Restitusi. Oke, baik. Tujuan dari restitusi. Tujuan dari restitusi itu adalah untuk menyelesaikan ya masalah atau persoalan yang terjadi pada siswa dengan mengembalikan keadaan sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Mungkin selama ini anak ini katakanlah rajin, hadir tepat waktu,
Selanjutnya di suatu kala si anak tersebut itu tidak sadar melakukan kesalahan, katakanlah terlambat. Nah, pada saat kejadian itu anak tersebut ditahan oleh piket atau kesiswaan di gerbang. Nah, kemudian selanjutnya dengan dengan strategi restitusi di situ bertujuan untuk memberi arahan dan mengembalikan kepercayaan diri siswa tersebut untuk bisa memperbaiki kesalahannya yang telah diperbuatnya tanpa menjatuhkan mentalnya. Intinya itu, Bu, supaya kepercayaan dirinya itu tetap terjaga. Karena selama ini kita kalau mendisiplinkan siswa umumnya menggunakan hukuman dan juga menggunakan konsekuensi. Kalau hukuman otomatis membuat down siswa, otomatis. Konsekuensi terjadi hal-hal yang sifatnya menyindir nantinya, ya, bisa menyindir akhirnya. Karena apa? Karena sifatnya kalau menyindir itu bisa jadi supaya guru tersebut tidak disalahkan juga. Maksudnya begini, seandainya ada guru yang menuntut si siswa karena sudah terjadi kesalahan, si guru tersebut merasa itu tidak karena kesalahannya. Memang kan seharusnya kan guru sewajarnya harus mengingatkan siswa terus menerus supaya tidak terlambat. Karena pernah kejadian ada guru sesuai dengan skenario seperti itu pernah dituntut oleh si siswa karena ibu tidak pernah mengingatkan saya untuk tepat waktu, katanya. Padahal si siswa tersebut, guru tersebut tidak pernah masuk ke kelas anak tersebut. Nah, jadi pernah dapat skenario seperti itu. Nah, jadi dengan alasan-alasannya, jadi guru juga bisa untuk menyindir siswa tersebut dengan konsekuensi. Ya, kemudian diperbaikilah dengan restitusi. Ya, untuk memvalidasi kesalahannya, menanyakan keyakinannya supaya untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga pada saat si siswa tersebut menjelaskan, kepercayaan dirinya kembali muncul dan kembali ke kelasnya dengan tidak ada kekecewaan, dengan nyaman dan tidak ada lagi rasa dendam dalam dirinya. Mungkin itu bisa menjawab dari tujuan restitusi itu. Baik, dari Ibu. Baik Ibu, pertanyaan dari Ibu. Apa yang Ibu? Bagaimana menggerakkan komunitas praktisi? Kita diambil dari sekolah ini. Kalau saya pribadi itu menggerakkan komunitas praktisi itu dari kegiatan kombat, ya, atau komunitas belajar, yang mana di situ isinya yaitu untuk membuat kesepakatan antara guru dan pihak sekolah, kesepakatan siswa kepada pihak sekolah juga, dan juga untuk juga mendisiplinkan dan juga membuat aturan tata tertib, ya. Dan kemudian selanjutnya yang saya jalani secara pribadi pada menggerakkan komunitas praktisi, saya juga mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Jadi di sini saya juga belajar untuk menggerakkan komunitas praktisi, khususnya dalam menerapkan atau mengarahkan siswa ke arah yang lebih positif dan lebih disiplinnya lagi. Dan kemudian selanjutnya apabila Bapak Ibu tertarik bisa untuk mengikuti kegiatan sendiri. Baik, terima kasih. Kira-kira ada yang bertanya lagi? Cukup? Baik, demikian ini saja yang bisa sampaikan terkait pengimbasan budaya positif yang saya pelajari di calon guru pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.